Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kesempatan ini kita akan bicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, yakni asyratus sa'ah. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya yang aziz, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Hari kiamat itu pasti akan datang. Akan tetapi aku sengaja menyembunyikan kapan datangnya hari tersebut. Untuk apa? Allah jelaskan ada suatu hikmah yang besar, yakni bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kapan datangnya kiamat, akan tetapi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Bahkan Allah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menyembunyikan, tidak memberitahukan, tidak mengabarkan kepada makhluk kapan terjadinya hari kiamat itu. Untuk apa? Untuk suatu hikmah yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan litujza kullu nafsin bima tas'a, agar supaya setiap manusia itu diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Naam. Dan ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, beriman kepada terhadap adanya hari kiamat adalah merupakan salah satu dari arkanul iman, merupakan salah satu dari rukun iman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadis yang agung, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam sunan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi asy-syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiha khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam pada hari Jumat tersebut. Wa fiha, dan pada hari Jumat itu pula adkhalahul jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pada ke dalam jannah pada hari Jumat tersebut. Di sini dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari Jumat, hari yang sebaik-baik matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dan pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Pada hari itu pula Allah memasukkan Nabi Allah Adam ke dalam jannah. Wa fiha ukhrija minha, dan pada hari itu pula dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, Allah mengeluarkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari jannah pada hari Jumat tersebut pula. Kemudian Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Atau kama jaa fil hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya.
Maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kiamat itu ada. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang yang meyakini bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya. Karena ada suatu teori bahwa ketika bumi ini berputar pada porosnya, menimbulkan panas yang begitu kencang, sehingga molekul-molekul yang ada di samping kiri kanannya itu tertarik, menempel, akhirnya terbentuklah sebuah bumi. Ini adalah teori yang batil. Begitu juga mereka mengatakan bahwasanya kiamat itu terjadi karena memang bumi ini telah sampai pada batas akhirnya berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Naam, dan ini juga tentu adalah kebatilan. Akan tetapi kita meyakini bahwasanya kiamat adalah merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi, yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan harinya, yaitu hari tatkala terjadinya hari kiamat itu di hari Jumat. Tapi kita tidak tahu hari Jumat pada tahun yang keberapa, atau hari Jumat pada tanggal yang keberapa. Nah, kemudian ya ikhwan, di antara beriman kepada akan adanya hari kiamat ini adalah termasuk di antara beriman kepada perkara gaib. Beriman kepada perkara gaib. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, "Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amr." Dan milik Allah rahasia langit dan bumi. Milik Allah rahasia yang ada di langit dan bumi ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari kiamat adalah merupakan perkara gaib, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perkara gaib ini, "Walillahi ghaibus samawati wal ard." Milik Allah segala perkara gaib, segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-20. Allah mengatakan, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Dan mereka berkata, wa yaqulun laula unzila alaina, sesungguhnya kalaulah diturunkan kepadaku itu, sesungguhnya kalaulah diturunkan kepadanya ayatun min rabbih, suatu tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, faqul innamal ghaibu lillah, maka katakanlah sesungguhnya perkara yang gaib itu adalah milik Allah. Fantadhiru, maka tunggu saja. Inni ma'akum minal muntadhirin, sesungguhnya aku bersama dengan kalian termasuk orang-orang yang menunggu kapan akan adanya hari kebangkitan tersebut, kapan akan adanya hari kematian itu. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang hal ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Allah mengatakan, qulillahu a'lam bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah, Allah a'lamu bima labithu, lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua itu, tentang perkara gaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisah Ashabul Kahfi, ketika itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul Allahu a'lamu bima labithu, katakanlah Allah lebih tahu berapa lama mereka Ashabul Kahfi itu tinggal menetap di dalam gua tersebut. Lahu ghaibus samawati wal ard, maka milik Allah lah, kepunyaan Allah lah perkara rahasia, perkara gaib yang ada di langit dan di bumi.
Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di samping hari kiamat ini adalah merupakan perkara yang gaib ya ikhwan, maka kita pun mengimani bahwasanya tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada para nabi dan para rasul. Di antara hal ini, hal yang membantah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan, mengumumkan kepada manusia bahwa beliau tidak memahami dan tidak mengerti perkara yang gaib. Hal ini Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50. Allah mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakanlah kepada mereka, kepada manusia itu, bahwa la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku itu mempunyai perbendaharaan Allah. Tidak. Wala a'lamul ghaiba, dan aku sekali-kali tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia bahwa beliau sama sekali tidak memiliki perbendaharaan Allah. Beliau tidak mempunyai hak-hak rububiyah, apalagi hak-hak uluhiyah. Dan beliau sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Masya Allah. Maka dari itu ada orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, mereka datang kepada Rasulullah dan mereka meminta hajat-hajat mereka dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa Rasulullah mengetahui perkara gaib dan Rasulullah mampu, padahal sesungguhnya tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada kita wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Begitu juga ikhwan, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci perkara gaib ini ada lima perkara. La ya'lamuha illallah, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikandung di dalam rahim kecuali Allah. Naam, apa yang ada di dalam rahim itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Ada orang-orang tertentu kemudian dia mengaku bahwa dia bisa mengetahui peristiwa-peristiwa di hari kemudian, di hari besok. Ada orang datang kepadanya untuk meramalkan nasibnya, untuk bertanya kepadanya tentang rizkinya, bertanya kepadanya tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan pada hari-hari ke depan dan seterusnya. Sesungguhnya ini adalah suatu kebatilan. Kenapa? Karena ini adalah perkara gaib. Ini adalah perkara gaib. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wala ya'lamu mata yatil mataru ahadun illallah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berikutnya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwan, tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan wafat.
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seseorang dia besar di suatu negeri, dia lahir di situ, sampai dia dewasa di situ. Tapi karena suatu urusan, dia berangkat ke negeri yang lain, ternyata sampai di negeri sana dia meninggal. Dia wafat. Karena memang jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mematikan seseorang, mewafatkan seseorang di suatu tempat, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk sampai di negeri tersebut. Walaupun dalam keadaan sekarang. Kita lihat ada orang yang kadang-kadang misal dia di di Jakarta sana dia sakit keras, atau dia merantau ke Papua sakit keras misalnya. Begitu setelah dilihat pengobatan sana sini tidak bisa, akhirnya keluarganya putuskan bahwa orang ini harus dibawa. Misalnya dibawa ke Lumajang, sampai di Lumajang meninggal. Memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala, jika menakdirkan seseorang harus wafat di suatu tempat, maka Allah akan memudahkan dia untuk sampai di tempat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa sangat batil ada orang-orang tertentu yang mereka mempelajari ilmu-ilmu tertentu, lalu mereka mengklaim bahwa mereka memahami dan mengerti perkara gaib, bahkan mereka tahu kapan mereka akan wafat. Sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah." Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan wafat kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, sebelum kita lanjutkan, pada hadis ini ada beberapa faedah yang ingin ana sampaikan. Yang pertama, kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kunci-kunci perkara gaib itu ada 5 perkara. 5 perkara ini kata Rasulullah, la ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang pertama, yaitu tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Maka perlu kita ketahui bahwa ada perkara gaib itu terbagi menjadi 2. Perkara gaib itu terbagi menjadi 2. Ada perkara gaib yang sama sekali belum ada seorang makhluk pun mengetahuinya. Ada suatu, dan yang kedua ada perkara gaib yang perkara itu gaib menurut sebahagian orang, tetapi dia tidak gaib bagi sebahagian orang. Artinya dia terjadi, sudah terjadi, dan sebahagian orang mengetahuinya, tetapi sebahagian orang tidak mengetahuinya. Maka orang yang tidak mengetahui ini adalah gaib. Misal suatu peristiwa di masa lampau, yang orang-orang di masa lampau yang hidup dengan peristiwa tersebut memahami dan mengerti, tahu peristiwa itu. Lahir generasi belakangan, mereka tidak mengerti dan tidak tahu peristiwa tersebut. Maka bagi mereka yang tidak tahu ini, perkara itu gaib. Nah, maka dari itu, yang tidak boleh, yang tidak bisa diketahui oleh seseorang sama sekali, itu adalah yang jenis pertama, yaitu perkara gaib yang Allah belum memberitahukan atau belum mengabarkannya kepada seorang pun, atau dia belum pernah terjadi. Dan ini gaib untuk semua makhluk. Ini gaib untuk semua makhluk. Nah, siapa yang mengklaim memahami perkara gaib yang jenis pertama ini, terjatuh ke dalam kekufuran, kufur akbar, mukhrijan anil millah, bisa keluar dari agama. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasul. Adapun jenis gaib yang kedua, ini dalam keadaan tertentu bisa. Oleh sebab itu, ada para dukun, kadang-kadang mereka mengetahui di mana barang hilang. Di mana barang hilang. Ini masuk dalam jenis gaib yang mana? Yang kedua. Karena barang ini hilang dan dia tidak diketahui oleh orang lain, tetapi diketahui oleh orang yang lain. Bangsa jin memahaminya, tahu. Oleh sebab itu, dukun ini dia bersekutu dengan jin, kemudian jin yang mengetahui di mana tempat barang tersebut memberitahukan kepadanya. Jadi ini bukan sama sekali bukan perkara yang gaib. Hanya saja dia gaib bagi sebahagian manusia. Nah, oleh sebab itu, para dukun bersekutu dengan para jin-jin,
Terkadang jin-jin itu mendengarkan berita-berita langit yang telah Allah sampaikan, lalu mereka sampaikan kepada para dukun, sehingga terkesan dukun itu mengetahui perkara-perkara yang masih gaib. Nah, sama hal ini dengan janin yang ada di dalam rahim. Janin yang ada di dalam rahim, selama belum terbentuk belum 120 hari, maka ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun ketika 120 hari, maka ini Allah Subhanahu wa taala telah membentuknya dan boleh dan bisa diketahui oleh orang-orang tertentu, ya, oleh dokter yang ahli. Dia melihat dengan alat-alat, atau ada orang-orang yang melihat tanda-tanda tersebut, kemudian dia bisa memahaminya, walaupun itu masih dalam bentuk perkiraan. Nah, jadi kalau sudah demikian, itu tentang jenis kelamin bayi itu bukan gaib yang jenis pertama lagi. Dia sudah jenis yang kedua. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk dan sudah dapat diketahui. Hanya saja dia terhalang dari sebagian manusia. Nah, bisa dibedakan ya. Kemudian mengenai perkara turunnya hujan, tidak ada seorang pun yang memahami dan mengetahui kapan turunnya hujan. Maka dari itu, jangan kalau kita lihat gelap kemudian kita katakan akan turunnya hujan. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika gelap, beliau takut jangan-jangan gelap itu menghantarkan azab. Nah, akan tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, boleh untuk memperkirakan, tapi tidak memastikan. Memperkirakan. Nah, memperkirakan berbeda dengan memastikan. Nah, kemudian akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kadang-kadang ada orang-orang tertentu, mereka mengaku bahwa mereka mempunyai ilmu khasyaf, ilmu bisa menyingkap tabir, punya indera keenam. Mereka mengaku mengetahui perkara gaib. Mereka biasanya berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 26, yaitu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Ya, Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada seorang pun illa man irtada, kecuali orang yang diridhai oleh Allah. Jadi ada orang-orang tertentu, mereka mengatakan dari kalangan para sufi, ya, orang-orang tarekat, pengikut ajaran-ajaran tarekat, mereka mengatakan guru-guru kami, mursyid kami itu mampu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ketika kita mengatakan kepada mereka, kenapa kamu mengatakan bisa? Bukankah perkara gaib adalah urusan Allah? Mereka biasanya berdalil dengan ayat ini. Mereka mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Benar bahwa Allah adalah zat yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan, tidak mengabarkan perkara gaib itu kepada seorang pun illa man irtada, kecuali yang diridai oleh Allah. Bisa jadi mursyid kami itu orang yang diridai oleh Allah, sehingga Allah memberitakan kepadanya perkara yang gaib. Maka bagaimana bantahannya? Bantahannya kita katakan bahwa jangan penggal ayat itu sampai di situ. Tetapi ayat itu ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah min rasulin, dari kalangan rasul. Maka dari itu kita tanya, apakah mursyidmu itu utusan Allah atau bukan? Ya, mursyidmu itu nabi atau mursyidmu itu adalah rasul? Kalau seandainya dia bukan nabi, dia bukan rasul, maka ini pengakuan yang batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lengkapnya adalah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada seorang pun illa man irtada min rasulin, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan rasul. Nah, demikian akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Begitulah memang orang-orang yang menyimpang selalu menempatkan nas-nas yang umum itu bukan pada tempatnya, atau selalu memotong-motong nas, ya, untuk beramal dengan sepenggal-sepenggal nas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah,
Sekali lagi kita katakan bahwa beriman akan adanya hari kiamat adalah merupakan perkara gaib dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang kedua, mukaddimah yang kedua sebelum kita membahas masalah ini, kita perlu tahu bahwasanya setiap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib untuk diimani. Wajib untuk diimani. Setiap yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau itu wajib untuk diimani. Oleh sebab itu, di antara syarat-syarat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, di antara syarat Muhammad Rasulullah, syahadat pengakuan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, itu mempunyai syarat. Di antara syarat pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu, yang pertama membenarkannya, membenarkan beliau, membenarkan setiap apa yang beliau bawa, kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau ajarkan. Ini syarat dari kesaksian Muhammad Rasulullah. Ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, maka dia tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus melalui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya dia wajib untuk menerima setiap apa yang sahih yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu kita katakan sekali lagi, setiap apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib untuk diterima dan dibenarkan. Kenapa demikian? Karena perkara hari kiamat ini berkaitan dengan perkara gaib. Berkaitan dengan perkara gaib sehingga berita-beritanya masih bersifat gaib. Nah, kalau seandainya seseorang tidak wajib menerima perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah, maka konsekuensinya bisa jadi dia akan menolak iman kepada hari kiamat. Nah, maka dari itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya surat Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah dia. Ada suatu kisah yang menarik dari ayat ini, yaitu suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melaknat orang-orang yang membuat tato dan meminta dibuatkan kepadanya tato, yang menyambung rambut dan meminta disambungkan kepadanya rambut, dan orang-orang yang merubah ciptaan Allah sebagaimana datang dalam hadis. Kemudian salah seorang murid Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah engkau melaknat mereka atau Allah melaknat mereka? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah melaknat mereka. Dia mengatakan, saya tidak mendapatkannya dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, jika kamu membaca Al-Quran, engkau akan mendapati bahwa Allah melaknat mereka. Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud. Sungguh Allah telah melaknat mereka. Dia mengatakan, saya tidak mendapatkan ini dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, jika engkau baca Al-Quran, engkau akan mendapatkan. Orang ini kemudian membaca Al-Quran. Dari ayat yang pertama, surat yang pertama sampai terakhir An-Nas,
dia tidak menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan Allah melaknat wanita yang membuat tato, atau yang dimintakan untuk membuat tato, yang menyambung rambut atau dimintakan menyambungkan kepadanya rambut dan seterusnya. Tidak ada. Dan memang antum kalau buka Al-Quran dapat gak ada ayat yang bilang? Tidak ada. Kemudian dia katakan kepada Ibnu Mas'ud, saya sudah membuka Al-Quran dan saya tidak mendapatkan ayat itu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau membaca Al-Quran, engkau akan mendapatkan ayat tersebut. Bingung orang ini. Kemudian mana ayatnya? Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat yang mulia ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Dan laknat itu datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, beginilah penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad rahimahullah, bahwa kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku mereka akan masuk jannah, kata Rasulullah. Naam. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Para sahabat ketika mendengarkan ini mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Subhanallah, coba antum bayangkan surga dengan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan yang ada padanya. Masya Allah, jannah dengan berbagai macam kenikmatan yang ada padanya, bahkan kenikmatan yang belum pernah terbersit dalam pikiran, belum pernah terbayangkan dalam pandangan, belum pernah terdengarkan oleh telinga. Kenikmatan jannah yang begitu agung, ya, begitu nikmat dan begitu banyak. Kalau seandainya ada seseorang dia pernah berhayal tentang nikmatnya jannah, maka pada hakikatnya jannah lebih nikmat daripada apa yang dia hayalkan. Kenapa ya kawan? Karena sudah merupakan tabiat manusia, dia tidak akan mampu menghayal apa yang belum dia lihat. Tidak bisa. Dia tidak akan mampu menghayal apa yang belum dia lihat. Oleh sebab itu, Anda berikan satu contoh. Di zaman dulu ada seseorang, dia buta. Terus suatu ketika secara tidak sengaja dia bisa lihat. Tiba-tiba dia bisa lihat. Begitu ketika dia bisa lihat, ayam jantan lewat di depannya. Jadi ketika itu dia waktu bisa melihat, dia lihat hanya ayam jantan. Setelah itu buta lagi. Nah, ketika dia bertemu dengan orang-orang, ada orang yang bercerita tentang Masya Allah, kuda itu lari kencang luar biasa. Ini orang berpikir, kuda itu macam apa? Kuda itu besarnya seperti ayam. Dia tanya, oh bukan. Ketika orang bercerita tentang hewan apa saja, dia selalu bawa ke ayam. Karena memang orang ini belum pernah melihat yang lain kecuali hanya ayam. Jadi hanya bisa memikirkan, hanya bisa menghayalkan ayam. Jadi begitulah manusia. Karena manusia hanya bisa menghayalkan apa yang dia lihat. Ya, dia belum pernah lihat, dia akan tidak pernah bisa membayangkan. Maka jannah juga demikian adanya kenikmatan. Nah, maka dari itu ketika Rasulullah mengatakan ada yang tidak mau, ada yang enggan masuk jannah, sahabat bingung. Kok bisa? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah, dan siapa yang mendurhakaiku, dialah yang enggan untuk masuk jannah. Naam. Ikhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ini mukaddimah yang kedua. Dan bahkan kita wajib mengimaninya. Setiap yang sahih datang dari Rasulullah, sekali lagi ana tekankan, terutama dalam perkara-perkara gaib, itu wajib untuk kita mengimaninya. Setiap yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perkara-perkara yang gaib, kita wajib untuk mengimaninya.
Bahkan ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antum bayangkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah," tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang kehadiranku. Naam, Yahudiyun wala Nasraniyun, seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia wafat dalam keadaan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia merupakan penghuni neraka. Coba antum lihat, ketika sabda Rasulullah ini, artinya Rasulullah menerangkan kepada kita, walaupun seorang Yahudi yang taat dalam agama Yahudi, seorang Nasrani yang taat dalam agama Nasrani, ketika kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batallah agama-agama tersebut dan tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tetap bertahan dengan agamanya, walaupun dia agama yang taat dalam agama Yahudi, walaupun dia Nasrani yang taat dalam agama Nasrani, dan dia berpaling dari mengikuti Rasulullah, maka orang ini dianggap kafir. Orang ini dianggap kafir. Hal ini termaktub atau dapat dipahami dari sabda Nabi yang mengatakan, illa kana min ashabin nar, kecuali dia merupakan penghuni neraka. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana akhi Musa hayy," kalau seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, kata Rasulullah, "ma wasi'ahu illa tibai," maka tidak ada keleluasaan baginya kecuali harus mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita harus pahami ya ikhwan, bahwa agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membatalkan agama-agama sebelumnya, menghapus agama-agama sebelumnya. Sehingga barang siapa yang masih beragama dengan agama-agama sebelumnya, ketika Rasulullah wafat, orang ini dianggap kafir. Ya? Nah, Taib. Kemudian faedah atau mukaddimah yang berikutnya, yang ketiga, yang ingin Anda sampaikan sebelum kita membahas tentang tanda-tanda kiamat ini adalah kematian yang terjadi di sekeliling kita adalah merupakan suatu bukti bahwa akan adanya hari kiamat. Kematian yang terjadi di sekeliling kita adalah suatu bukti tentang akan adanya hari kiamat. Nah, sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus-pemutus kelezatan. Yakni al-maut. Maksudnya adalah kematian. Kalian harus memperbanyak untuk mengingat kematian. Karena memang ikhwan, tidak ada nasihat yang paling baik, tidak ada nasihat baik yang dapat mengatur seseorang, membuat seseorang lebih mawas diri, membuat seseorang lebih hati-hati, melebihi nasihat-nasihat tentang kematian. Maka memperbanyak mengingat kematian adalah merupakan salah satu cara untuk seseorang itu senantiasa dia bisa berjalan mengarungi kehidupan dunia ini dengan perjalanan yang lurus. Karena dia yakin akan adanya hari kematian. Nah, kalau orang yang tidak yakin akan adanya hari kematian, maka dia akan menganggap dunia ini tidak ada manfaatnya. Dia akan berbuat sesuka hatinya. Nah, maka dari itu ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kita disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'min
seorang mukmin itu dia melihat dosa, dia memandang dosa itu ka'annahu tahta jibali, ka'annahu tahta jabal, seolah-olah dia berada di bawah gunung. Seorang mukmin dia dalam bermuamalah, ketika dia melihat dosa, dia memandang tentang dosa, itu seolah-olah dia berada di bawah gunung besar, yang gunung itu sewaktu-waktu kapan saja ketika dia lengah bisa runtuh menimpa dirinya. Bagaimana orang yang hidup dalam kondisi demikian? Mawas diri apa tidak? Mawas. Selalu hati-hati. Jangan-jangan gunung ini runtuh dalam keadaan dia tidak siap. Begitu Rasulullah mengatakan. Wal fajir, adapun orang yang berdosa, orang yang selalu melakukan dosa. Naam, dia melihat dosa itu apa? Saking kecilnya bagi dia. Dia melihat dosa itu seperti lalat yang singgah di hidungnya lalu dia cukup bikin begini saja. Dia mengenteng-entengkan dan meremehkan sebuah kemaksiatan. Maka di sini ya ikhwan, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya perbedaan pandangan hidup tentang dari seorang muslim, mukmin dan seorang yang fajir. Kalau seorang yang beriman, dia memandang kehidupan ini dengan serba waspada. Jangan sampai dia terjatuh dalam kemaksiatan, dan jangan sampai kematian itu datang menjemputnya dalam keadaan dia belum siap. Adapun orang fajir, pandangannya tentang kehidupan dunia ini biasa saja, sehingga dia lengah dan cenderung dia menggampang-gampangkan, meremehkan sebuah kemaksiatan. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30 dan 31, yaitu Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalian ini sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Kematian itu suatu hal yang pasti, meskipun dia adalah perkara yang gaib. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat nanti saling berbantah-bantahan di sisi Rabb kalian, Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ikhwan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Taha ayat 55. Surat Taha ayat 55, Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari tanah inilah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah inilah kami akan mengembalikan kalian. Yani wafat dan dimakamkan di dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini pula kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lainnya. Yaitu apa? Adanya hari kebangkitan. Setelah manusia wafat, dimakamkan di dalam tanah, dan dari dalam tanah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Nah, maka ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya yang aziz, surat Taha ayat 74 dan 75, Allah mengatakan, innahu man ya'ti rabbahu mu'minan innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan berdosa, melakukan dosa, kata Allah, fa inna lahu jahannama, maka sesungguhnya bagi orang ini jahannam, neraka, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak hidup. Maka para ulama mengatakan, orang di dalam jahannam itu, manusia yang dimasukkan dalam jahannam itu, dia tidak mati. Kenapa? Karena kalau sekiranya dia mati, dia tidak dapat merasakan dahsyatnya azab neraka. Oleh sebab itu jangan mati. Tetapi dia juga tidak hidup. Apa maksudnya? Dia tidak mendapatkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang layak. Setengah mati, antara hidup dan mati. Nah, disiksa, begitu siksaan yang berat, sampai mau dikatakan hidup tidak, mati pun tidak. Nah, kemudian waman ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan beriman, qad amila shalihat,
dan dia telah melakukan amalan-amalan saleh, faulaika lahum darajatul ula, maka bagi mereka itu derajat yang tinggi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan manusia. Allah membeda-bedakan manusia itu bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan pendidikannya, ya, bukan berdasarkan titelnya, bukan berdasarkan bagusnya penampilan luarnya, tidak. Tetapi Allah mengklasifikasikan manusia berdasarkan amalan. Yaitu klasifikasi orang-orang yang kematian datang kepada mereka dalam keadaan mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka balasan mereka adalah neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati padanya. Dan adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi Allah Jalla wa Ala dalam keadaan melakukan amal soleh dan mereka beriman, maka balasan bagi mereka adalah jannah yang tinggi. Ini klasifikasi manusia berdasarkan ketakwaan dan amalan mereka. Nah, kemudian ya akhwan, perhatikan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat dahsyat. Yang sekiranya hati yang selamat, yang sekiranya orang yang mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran, maka cukup bagi dia untuk memperhatikan ayat yang mulia ini, cukup sebagai nasihat bagi diri. Yaitu firman Allah dalam surat Taha ayat 124 sampai 126. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini kehidupan apa? Kehidupan di dunia dan di akhirat terlebih-lebih. Jadi bukan hanya kehidupan akhirat. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan di mana? Di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dosa itu menghambat datangnya rizki. Kemaksiatan itu membuat rizki seseorang terlambat. Dan ketakwaan membuat rizki seseorang dimudahkan oleh Allah. Yaitu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Maka perhatikan ya ikhwan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, apakah kehidupan di dunia, terlebih-lebih lagi kehidupan di akhirat. Naam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan orang ini dan menggiring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, sampai dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang ini engkau menggiring aku, membangkitkan aku dan menggiring aku dalam keadaan buta, padahal dulunya di dunia itu aku dapat melihat ya Allah. Ketika orang ini dia wafat dalam keadaan berpaling dari peringatan-peringatan Allah, durhaka dan orang yang mujrim, ya. Kemudian Allah membangkitkan dia dalam keadaan buta dan dia kaget dan mengatakan qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau menggiring aku dalam keadaan buta padahal dulunya aku dapat melihat? Maka apa jawaban? Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepadanya, wa qad kuntu qala kadzalika atatka ayatuna. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, telah datang kepada engkau peringatan-peringatan kami. Fanasitaha, tapi apa? Engkau melupakannya. Dulu ada orang mengajak engkau untuk kebaikan, engkau cuek. Dulu ada orang mengajak engkau untuk taat kepada Allah, engkau tidak memperdulikannya. Dulu ada orang memperingatkan engkau dari kemaksiatan-kemaksiatan, engkau meremehkannya. Naam. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, ya, peringatan-peringatan kami, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Oleh sebab itu pada hari ini engkau pun dilupakan. Subhanallah.
Coba antum bayangkan, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala melupakan seseorang? Kemanakah dia mencari perlindungan ya ikhwan? Di tempat manakah dia akan memohon? Tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala melupakan seseorang, maka ini adalah balasan yang paling buruk bagi dirinya, karena tidak ada tempat perlindungan baginya dan tidak ada penolong baginya. Naam. Tidakkah kita memperhatikan firman Allah di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kalian memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia memperturut hawa nafsunya, dia taat kepada hawa nafsunya, laksana dia taat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa khatama ala sam'i wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah pun menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah pun mengunci mati pendengaran dan hatinya. Ketika seorang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tersesat di atas keilmuan. Kemudian Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Subhanallah. Sebab seseorang dikunci mati pendengaran dan hati oleh Allah adalah karena penyimpangannya. Di antaranya karena dia cenderung memperturut hawa nafsu. Kemudian Allah mengatakan, waja'ala ala basarihi gishawah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di atas pandangannya tabir, kata Allah. Faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah menyesatkan dia? Siapa ya ikhwan? Ketika Allah Azza wa Jalla menyesatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepada diri. Naam. Maka dari itu seorang hendaklah dia bersifat waspada, mawas diri, dia bermuhasabah, dan dia selalu takut kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah Jalla wa Ala tatkala dia berada dalam keadaan lalai. Naam. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini 3 mukaddimah yang ana sampaikan pada pertemuan ini, ya. Naam. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Dosa itu bisa menghambat rezeki atau kehidupan dunia. Sementara orang-orang kafir itu mereka terkena dosa, namun banyak kemudahan-kemudahan yang juga mereka dapatkan. Ini tanda. Naam. Baik. Barakallahu fiik. Perlu kita ketahui bahwa hukum yang kita bicarakan ini berlaku kepada orang-orang muslim. Adapun orang-orang kafir tidak berlaku kepada mereka ketetapan-ketetapan yang berlaku pada orang muslim. Nah, sehingga kalau seorang muslim, seorang Islam, dia berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala menghambatkan rizkinya dengan perbuatan dosanya. Atau bisa jadi Allah menambahkan rizkinya sebagai istidraj bagi dia. Tapi pada umumnya rizki itu menghalangi, kemaksiatan itu menghalangi rizki. Karena kemaksiatan mendatangkan azab. Kemaksiatan mendatangkan azab. Nah, adapun orang-orang kafir, kenapa mereka berada dalam kekafiran mereka, tapi kelihatannya rizki mereka makin banyak? Karena memang orang-orang kafir tidak mempunyai balasan di akhirat. Tidak mempunyai balasan di akhirat. Sehingga dia dalam keadaan kafir, tetap saja Allah berikan dia nikmat. Dan orang kafir kalau dia berbuat baik, tapi dia kafir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikannya itu dengan kehidupan dunia. Sehingga di akhirat dia tidak lagi mendapatkan apa-apa. Nah, maka hukum yang diterapkan di sini adalah hukum yang berlaku kepada orang-orang muslim, orang-orang yang muslim dan mukmin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Apa itu Dajjal dan apakah Dajjal sekarang sudah ada atau seperti apa? Nah, Dajjal adalah makhluk keturunan anak Adam. Keturunan anak Adam. Dajjal itu bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa hayawan.
Tetapi Dajjal dari keturunan anak Adam. Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Dajjal sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ada. Hanya Dajjal sekarang ini lagi terkurung, terrantai. Ada terrantai di suatu pulau yang ini sebagaimana ada di dalam hadis, ya, sangat panjang sekali insyaallah tentang Dajjal ini, ya. Ada hadis Jasasah, ya, ketika itu ada sahabat yang berlayar lalu mereka terdampar di suatu pulau. Kemudian di pulau itu mereka bertemu dengan suatu makhluk yang bulunya itu penuh dan hitam pekat kerdil, ya, sampai-sampai mereka nggak bisa membedakan mana wajahnya mana pantatnya, ya. Lalu ini makhluk ini mengantarkan mereka untuk bertemu dengan bosnya katanya. Setelah sampai di situ mereka mendapati makhluk yang aneh tidak biasanya sedang berada dalam keadaan dirantai. Kemudian makhluk itu bertanya kepada mereka tentang beberapa pertanyaan, yaitu tentang sungai Tiberia, ya, apakah masih ada airnya atau tidak, ya, dan beberapa pertanyaan yang lain. Kemudian setelah itu dia mengatakan kalau seandainya sungai itu kering maka saya tibalah saatnya saya akan keluar. Nah, setelah sahabat-sahabat ini, singkat kisahnya, sahabat-sahabat ini kembali ke hadapan Rasulullah dan mereka menceritakan hal ini, dan Rasulullah pun kemudian mengatakan benar dan makhluk tersebut adalah Dajjal. Makhluk tersebut adalah Dajjal. Nah, adapun hubungannya dengan misteri segitiga Bermuda yang sering terjadinya kapal-kapal hilang dan lain-lain, ya, orang sering mengatakan ini adalah tempatnya Dajjal. Ini bukan, batil. Ini batil. Karena dilihat dari wilayah tempatnya itu berbeda. Dajjal itu dari kalau dari arah Madinah itu ke arah timur laut dan timur. Jadi wilayah Irak dan Khurasan. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Adapun segitiga Bermuda, kalau kita lihat pada peta, maka dia terletak bukan di arah timur Madinah, tapi dia malah di arah utara apa arah barat. Nah, ya. Nah, coba nanti antum lihat di peta di situ, dan ada bantahan-bantahannya insyaallah yang sudah ana tulis dalam buku Asyratus Sa'ah ini. Insyaallah nanti mudah-mudahan kita bahas, ya, pada Imam Mahdi, siapa itu Imam Mahdi, kemudian bagaimana masa pemerintahannya, kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian Dajjal, ya, kemudian terjadinya 3 penenggelaman, ya, kemudian munculnya asap yang besar dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan ini bukan tanda-tanda yang terakhir. Setelah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya itu masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan. Nanti sampai tanda yang terakhir adalah munculnya api dari laut Hadaut dan menyebar ke seluruh permukaan bumi untuk menggiring manusia menuju suatu tempat yang namanya bumi Syam, yaitu di wilayah Syria, Palestina dan sebagiannya itu. Setelah manusia semua berkumpul di sana, kemudian nanti terjadilah kiamat. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita kematian. Apa ada mati suri? Terus apakah kejadian itu pernah terjadi pada masa lalu? Nah, mati suri itu dalam bahasa ilmu kedokteran itu namanya pingsan. Jadi bukan mati sebenarnya, itu pingsan. Hanya pingsan dalam waktu yang lama, ya. Tapi karena kita tidak mengerti, akhirnya kita menyangka dia mati, ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sebelum mengurus jenazah seseorang, itu harus pastikan benar-benar jenazah itu mati, orang itu mati. Karena jangan sampai dia pingsan, ya, jangan sampai dia pingsan. Jadi sebelum mengurus jenazahnya itu harus pastikan benar-benar orang itu memang telah wafat, ya. Jangan sampai cuma pingsan. Pingsan kita sudah mandikan, sudah apa, kafan, begitu pikul di keranda bangun, repot, ya. Naam, ya, jadi masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Tayyib. Di Al-Baqarah ada sampaikan ayat itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir, seterusnya itu
pertanyaan pertama, Sobi ini tuh golongan yang kenapa tetap bisa disampaikan bahwa ada Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, sedangkan belakangnya man amana billah wal yaumil akhir. Padahal kalau misalnya di zaman ini orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir dan beramal soleh, pasti dia itu masuk ke golongan orang muslim. Nah, dua pertanyaan. Oh iya. Pertama tentang Sabi'in ini adalah satu bangsa tersendiri, satu kaum. Ya, ini insyaallah nanti kita lihat di tafsir rinciannya bagaimana. Ya, ini surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat-ayat yang ke-60 sekian ya. Kalau saya tidak salah ingat persis. Baik, kemudian kenapa mesti ada man amana billah, orang-orang yang beriman dari mereka? Karena memang perlu kita ketahui bahwa agama Yahudi dan Nasrani itu adalah agama samawi, agama yang turun dari langit dan mereka mempunyai kitab suci. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa dan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Sehingga di antara mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, orang-orang yang beriman di zaman mereka, orang Yahudi yang beriman kepada Taurat, kepada Nabi Musa, beribadah kepada Allah dengan ajaran Nabi Musa, ya, maka orang ini melakukan amalan soleh dan dia wafat pada zaman tersebut atau zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka orang ini dikatakan Islam. Orang ini dikatakan Islam, yaitu dia pun akan diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan amalan-amalannya. Demikian pula orang-orang Nasrani. Orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, beribadah kepada Allah dengan petunjuk Nabi Isa di zaman Nabi Isa atau sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka ini dikatakan juga Islam. Kalau dia wafat dalam keadaan demikian, maka Allah akan memberikan pahala balasan atas kebaikan-kebaikan amalannya. Islam dalam pengertian berserah diri kepada Allah untuk diatur dan diperintah. Nah, nanti sampai diutusnya Rasulullah SAW, maka agama yang dibawa oleh Rasulullah itu menghapus agama-agama tersebut semua. Sehingga kalau seandainya ada orang masih tetap bertahan dengan agama tersebut, di zaman telah diutusnya Rasul, orang itu dianggap kafir karena dia beragama dengan syariat yang sudah dihapus. Ya, dia beragama dengan syariat yang sudah dihapus. Kembali kepada pertanyaan tadi bahwa kenapa mereka itu ada yang beriman, harus disebutkan beriman? Iya, karena memang ada di antara kaum tersebut ada yang kafir, ada yang beriman. Sama dengan orang muslim. Orang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini ketika itu kepada orang-orang Quraisy, menjadi media dakwah Rasul ketika itu, maka di antara orang-orang Quraisy ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Oleh sebab itu yang diberikan balasan hanya orang yang beriman. Yang beriman melakukan amalan soleh. Ini yang diberikan balasan dengan kebaikan. Naam. Ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lihat tafsirnya, ya. Ya, saya nggak bisa ngomong kalau saya nggak melihat rinciannya. Khawatir ini bahaya. Barakallahu fiik. Yang demikian itu ilmu kali-kali cocok.
Ya, kalau dikali-kali cocok ya dicocok-cocokkan saja. Tapi sebenarnya dan sesungguhnya tidak ada nas yang menerangkan hal itu. Ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Tafadhal, silakan. Sekarang kaum Yahudi Nasrani itu kan memang tidak beriman dengan risalah dari Nabi Muhammad. Nah itu mereka berarti masuk ke dua golongan. Itu pertama menolak menjadi kafir, menyembah selain Allah, dan mereka juga punya Tuhan selain Allah, berarti musyrik juga. Apa memang itu atau tidak? Yang kedua, kalau memang mereka menolak berarti kafir. Kafir itu sendiri apakah bertingkat-tingkat? Jadi ada yang akan neraka, ada yang tidak. Soalnya umat Islam sendiri kalau misalnya meninggalkan sholat itu ada yang pendapat yaitu jadi masuk ke golongan orang kafir. Dan apakah orang Islam yang bersyahadat itu akan neraka? Tayyib, barakallahu fiik. Kekufuran itu yang ada pada umat Islam terbagi menjadi dua. Kufur akbar dan kufur asghar. Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar itu mukhrijan anil millah, keluar dari agama, murtad dan kekal di neraka. Adapun kufur asghar itu tidak murtad, hanya berdosa karena itu termasuk dosa besar. Ya. Nah, adapun orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini adalah kafir. Kafir asli. Kafir asli kekal di neraka. Nah, sebagaimana Rasulullah tadi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la yu'minu la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentang kehadiranku seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia merupakan penghuni neraka. Dan ini kekal di neraka, dianggap kafir. Ya, na'am. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.